Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan senantiasa sukacita selalu. Nah hari ini kakak sangat senang sekali karena bisa berjumpa kembali di Kids II. Nah hari ini kakak akan menjelaskan kepada kalian mengenai iman. Namun sebelumnya Kakak ingin mengulang kembali ayat hafalan supaya kalian tetap ingat. Oke, sekarang bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Nah, boleh ikutin gerakan kakak ya, walaupun kalian tetap di rumah. Nah, iman artinya bukan hanya mengaku Yesus di mulut saja, bukan hanya tahu tentang Yesus di kepala saja, juga bukan hanya untuk mendapatkan hal-hal sementara. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah kita harus percaya dengan segenap hati kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk boleh masuk ke surga. Apakah kalian masih ingat? Nah, hari ini kita belajar iman. Adik-adik tahu nggak iman itu? Iman itu adalah ibarat kunci. Kalian tahu nggak kunci? Pernah nggak lihat kunci? Pernah ya, sering mungkin ya. Nah, di dunia ini ada banyak penjelasan tentang iman. Tapi iman yang dimaksud adalah untuk kunci masuk ke surga. Nah, kalian harus juga belajar untuk lebih mengetahui dan harus kalian ketahui iman yang benar, iman yang benar-benar kita percayai untuk layak masuk ke surga. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kunci untuk bisa membukakan pintu surga. Ada banyak kunci ya dalam gantungan kunci, tetapi hanya satu kunci untuk bisa membuka pintu surga, yaitu iman yang menyelamatkan. Kunci-kunci yang lain tidak dapat membuka pintu surga. Nah, itu yang disebutkan iman yang tidak menyelamatkan. Nah, seperti kakak kasih salah satu contoh ya, iman yang hanya mengaku Yesus di mulut saja. Iman yang hanya mengaku Yesus di mulut saja. Mungkin kita percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak tahu siapa yang kita percayai benar-benar. Mungkin ini dikatakan hanya ikut-ikutan saja. Seperti misalnya orang pergi ke gereja atau beribadah, kita juga ikut. Orang berdoa, kita juga berdoa. Nah, kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang lainnya. Tetapi yang dimaksud adalah iman yang tidak menyelamatkan. Bukan itu ya adik-adik. Nah, yang kedua, iman yang hanya tahu tentang Yesus di kepala saja. Nah, mungkin kalian tahu siapa Yesus, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus perbuat, tetapi kalian tidak sungguh-sungguh percaya dalam hati kalian. Nah, bahkan kalian sering sekali mendengar tentang perbuatan Yesus seperti itu ya, tetapi kalian benar-benar tidak mempercayai itu sepenuh hati. Nah, ini juga sama hal dengan presiden. Adik-adik tahu nggak siapa presiden di Indonesia? Siapa namanya? Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo adalah presiden di Indonesia. Nah, tadi kalian tahu kan Bapak Jokowi? Apakah kalian mengenal Pak Jokowi? Ya, benar. Saya juga mengetahui Bapak Jokowi. Nah, mungkin karena saya yang kagum sama Pak Jokowi, saya suka baca-baca biografi Pak Jokowi sama seperti halnya ya. Jadi, hanya saya sekedar mengetahui saja, bukan membangun hubungan yang erat. Nah, jadi misalnya kalau kalian bilang mengetahui Bapak Jokowi, bisa nggak kalian seenaknya pergi jalan-jalan ke Istana Negara, terus kalian ketok-ketok pintu, Pak Jokowi saya datang, seperti itu. Nah, kira-kira kalian bisa nggak diizinkan masuk seenaknya saja? Tidak ya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dibilang tadi, hanya mengetahui saja, bukan mengenalnya dan membangun hubungan yang baik. Nah, itu ya. Jadi kalian semua yang tadi yang mengenal presiden itu, tapi kalian harus tahu juga perbedaannya tahu dan mengenal. Nah,
Untuk perbedaannya itu misalnya mengetahui seseorang artinya memiliki pengetahuan hanya di akal, hanya di kepala saja. Namun kalau untuk mengenal lebih dekat berarti harus kalian membangun hubungan seperti itu. Nah, jadi sama hal yang tadi ya. Jadi iman yang itu yang hanya tahu di kepala saja itu adalah bukan iman yang menyelamatkan. Nah, yang ketiga adik-adik, kita akan mempelajari iman yang hanya untuk mendapatkan hal-hal yang sementara. Jadi, kita percaya kepada Yesus untuk mendapatkan hal-hal yang diperlukan saja dalam hidup kita. Jadi bukan seperti itu yang adik-adik ya. Sebagai ilustrasi, kakak memberikan contoh. Kalian pernah bermain sabun, busa sabun tidak? Pernah ya. Nah, jadi kita hanya melihat hanya sementara, tidak bisa berkepanjangan atau lama karena itu hanya sementara bisa dilihat seperti itu ya. Jadi Tuhan inginkan kita supaya bukan hal-hal yang seperti yang tadi kita ikutin, hanya mengetahui Yesus di mulut saja, mengetahui Yesus di pikiran saja, bukan. Tetapi yang benar, yang tepat adalah iman yang menyelamatkan itu adalah kita harus percaya dengan segenap hati kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni kita dari semua dosa kita untuk layak masuk surga. Jadi itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita harus mempercayai hanya Yesus yang menjadi kunci untuk jaminan masuk surga. Nah, sebagai ayat firman Tuhan kita boleh pelajari dan kalian juga boleh baca dan hafalkan di rumah adalah di ayat kunci Roma 10 ayat 9 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi seperti firman Tuhan yang di Alkitab dikatakan kita harus mempercayai Yesus benar-benar dalam hidup kita. Kita membangun hubungan yang baik kepada Tuhan dan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, jadi kakak harap kalian bisa mengerti bagaimana iman yang menyelamatkan tadi ya. Cukup sekian hari ini, kakak harap kalian bisa memahami apa yang kakak sampaikan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.